kepada alumni Perkantas Jawa Barat. Ini adalah Cipaku Permai nomor 14. Rumah kita bersama, tempat persekutuan, persiapan kita melakukan pelayanan ini. Namun, kondisi rumah kita sudah lagi tidak memadai untuk pekerjaan pelayanan ini. Dengan berkembangnya pelayanan kita, kebutuhan pemakaian dan peminjaman ruangan pun semakin bertambah. Sering terjadi bentrok penggunaan berbagai jenis kegiatan kepanitiaan, tim-tim pelayanan PPAK, KTB, konseling, dan pembinaan. Ruang staf lantai bawah. Ruangan ini pun terdapat kerusakan. Di dinding terdapat retakan yang cukup panjang, menjalar ke bawah. Ruang ini pun difungsikan sebagai tempat penyimpanan alat-alat musik dan sound karena kondisi gudang yang sudah sangat rusak. Ruang tamu pun dijadikan tempat diskusi dan pembinaan staf. Ruang konseling digunakan untuk keperluan lain, seperti KTB, kepanitiaan, serta digunakan untuk tempat menginap alumni dan tamu. Ruang staf di lantai 2 tidak memadai untuk jumlah staf yang ada, hanya cukup untuk 4 staf. Ruang perpustakaan sering dipakai untuk latihan musik, persiapan, berkonseling, dan rapat-rapat komponen. Inventaris bertambah, sedang ruang penyimpanan tidak memadai. Kondisi ruang dapur rusak. Ruang makan kerap kali jadi alternatif untuk persekutuan. Ruang gudang penyimpanan yang rusak, atap yang sudah tidak dalam kondisi prima. Beginilah kondisi rumah persekutuan kita, Cipaku Permai 14. Untuk itu, rebuild Cipaku perlu dilakukan. Berikut ini gambaran 3D rencana pembangunan Cipaku Permai nomor 14. Untuk denah dalam ruangan, pada lantai 1 terdapat ruang makan, dapur, taman, WC, kamar tidur, ruang aula, ruang admin plus PC, dan ruang tamu serta teras. Denah lantai 2 terdapat ruang konseling, ruang staf lapangan, ruang doa, ruang KTB, perpustakaan, ruang KTB dan ruang staf, toilet, ruang konferensi, dan aula kecil. Untuk denah lantai 3 terdapat 2 kamar tidur dan 1 toilet. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi alumni. Kiranya Allah memberkati pelayanan alumni dimanapun alumni berada. Salam, Perkantas Jawa Barat.
Persiapan mengikuti ibadah Natal Perkantas Jawa Barat 2020. Abang, kakak, dan teman-teman dipersilakan untuk memilih tempat yang kondusif dan tenang. Berpakaian rapi dan duduk dengan baik. Hindari notifikasi handphone dan gangguan-gangguan lainnya. Dimohon untuk tidak makan dan minum selama ibadah berlangsung. Pastikan koneksi internet terhubung dengan baik. Abang, kakak, dan teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan lilin dan persembahan. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah Natal Perkantas Jawa Barat 2020. Tuhan menolong kita di dalam ibadah ini. Persiapan mengikuti ibadah Natal Perkantas Jawa Barat 2020. Abang, kakak, dan teman-teman dipersilakan untuk memilih tempat yang kondusif dan tenang. Berpakaian rapi dan duduk dengan baik. Hindari notifikasi handphone dan gangguan-gangguan lainnya. Dimohon untuk tidak makan dan minum selama ibadah berlangsung. Pastikan koneksi internet terhubung dengan baik. Abang, kakak, dan teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan lilin dan persembahan. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah Natal Perkantas Jawa Barat 2020. Tuhan menolong kita di dalam ibadah ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah Natal. Mari, siapkan hati. Abang, kakak, dan teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak.
Shalom Perkantas Jawa Barat, bersyukur kalau hari ini kita keluarga besar Perkantas Jabar boleh kembali merayakan hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, sekalipun dengan suasana virtual. Di penghujung tahun 2020, tahun yang penuh tantangan ini, kiranya pesan Natal boleh senantiasa menggema dan memberikan pengharapan bagi kita semua. Sebab pengharapan di dalam Kristuslah yang memampukan kita untuk bertahan melewati setiap musim kehidupan. Saat ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan kilas balik beragam peristiwa di tahun 2020. Mari kita saksikan. Ada total 63 titik banjir yang ditemukan di DKI Jakarta. Karena ada La Niña, diperkirakan curah hujan akan lebih lebat. Bahkan prediksinya naik 40%. Namun diperkirakan jumlah pengungsi akan terus bertambah seiring dengan peningkatan aktivitas gunung Merapi. A huge blast that sent a shockwave tearing through Beirut. They stem from years of concerns about racial violence in America. My colleague Nala spoke with a social justice advocate back in May about the recent spate of events and made the case for Black lives. Scenes of chaos in central Vienna as frightened crowds fled a series of gunshots. Several people were killed after an unknown number of armed suspects opened fire at 6 different crime scenes. With over 110,000 confirmed cases reported in at least 110 countries across the globe. Sementara kerumunan massa pendukung saat pendaftaran calon kepala daerah jadi sorotan karena berisiko terhadap penyebaran COVID-19. Untuk menekan laju virus mematikan ini, semua negara menempuh langkah tegas mulai dari karantina hingga melakukan lockdown. Sehingga PJJ menjadi alternatif yang bisa dipilih sekolah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Ibadah pun dilakukan secara virtual melalui live streaming di YouTube.
bukanlah mudah bagi tim medis yang saat ini menjadi pejuang terdepan dalam penanganan pandemi corona. Mereka harus ekstra hati-hati dalam bekerja dan mengabaikan kenyamanan diri karena jam kerja yang panjang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memperkuat berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Provinsi rawan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya resmikan jalan tol Balikpapan Samarinda seksi 2, seksi 3, dan seksi 4. Jalan tol Banda Aceh Sigli panjang 74 km. Ini merupakan jalan tol pertama di Provinsi Aceh. Melalui konferensi virtual, Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru Dumai dari Istana Kepresidenan Bogor. KTT ASEAN 2020 dimulai pada hari Kamis melalui telekonferensi. Isu Laut China Selatan dan penanganan pandemi masih menjadi topik utama. Kesukaran yang dihadapi manusia terlihat begitu nyata dan seringkali menjadi alasan manusia untuk berputus asa. Tetapi kebenarannya di balik semua itu Allah Sang Pencipta senantiasa hadir dan berdaulat atas kehidupan manusia. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Efesus pernah berdoa supaya orang percaya dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, serta dapat memahami kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Mari memilih tetap percaya dan memuji Dia, Raja Mulia, Sang Pembawa Kabar Baik. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lah.
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Allah tidak melupakan janjinya. Tidak ada satupun yang mampu menghalangi Allah untuk merealisasikan rencananya. Ia berkata, Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. tidak untuk selama-lamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit. Melalui hambanya, ia menyatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Allah patahkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk manusia, seorang putra telah diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. nubuat hadirnya Mesias bagi bangsa Israel membawa pesan pengharapan tentang pembebasan yang amat dinantikan. Janji bahwa seorang raja pembawa keselamatan itu akan lahir dari keturunan Daud ditulis lebih dari 700 tahun sebelum akhirnya digenapi. Penggenapannya telah nyata melalui kelahiran anak dari seorang dara yang dinamakan Immanuel. Ini membuktikan bahwa pengharapan di dalam Allah takkan mengecewakan. Kelahiran Kristus menjadi jawaban atas kebutuhan bangsa Israel dan bagi seluruh umat manusia. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang Tuhan sayangi. Setiap kali kita merayakan Natal tentu saja berbeda dengan suasana tahun lalu, bukan? Tapi suasana tahun ini jauh-jauh lebih berbeda, sangat khusus dan unik karena seluruh dunia dan Indonesia masih berperang melawan COVID. Orang yang terpapar masih terus bertambah banyak, orang yang meninggal tak terkatakan lagi bertambah banyak. Kemudian ekonomi dunia memasuki masa resesi, demikian juga dengan Indonesia.
Penghasilan kita secara pribadi menurun, kehidupan makin sulit. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, saya percaya banyak anak Tuhan yang menjadi lesu di dalam kerohanian mereka. Mereka tidak lagi berharap kepada Tuhan, mereka tidak lagi bergairah untuk melayani Tuhan. Juga dalam mengikuti ibadah Natal kali ini, barangkali mereka bertanya-tanya, ada manfaatnya gak sih? Saudara, justru di dalam keadaan COVID seperti ini, kita harus kembali beribadah kepada Tuhan, mendengar firman-Nya, karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita satu-satunya. Disitulah saya berharap, saudara, kebaktian-kebaktian Natal akan menjadi penguatan bagi iman mereka. Bagi iman kita juga di dalam Natal kali ini, saudara. Saya berdoa agar Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saudara, pencerahan kepada saudara. Oleh karena itu layak sekali, saudara, untuk kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus, bukan? Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami haus mendengar firman-Mu, kami lapar, kami lesu, kami lelah, kami membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus, pimpinlah diri kami, pikiran dan hati kami untuk memahami firman Tuhan. Agar kami menjadi pelaku firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, dan dalam kebenaran-Mu kami hidup. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hamba-Mu dalam keterbatasan dan kekurangannya. Pakailah ia menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Sehingga apa yang kami dengar, firman semata-mata yang akan mengubah kehidupan kami. Bapak berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan kali ini akan didasarkan dari Matius 1 ayat 21 sampai dengan 23. Saudara-saudara, latar belakang dari firman ini adalah malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf, pemuda yang sedang galau karena tunangannya Maria hamil. Dia kecewa dan merasa dikhianati. Diam-diam dia ingin menceraikan Maria. Kenapa diam-diam, saudara? Karena dia tidak ingin mencemarkan Maria istrinya. Tapi waktu maksud itu hendak dilaksanakan, malaikat Tuhan datang dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, salah satu yang membuat perasaan orang yang terpapar COVID-19 begitu tertekan adalah ketika ia masuk ke ruang isolasi atau ICU, tidak seorang pun, baik kenalannya maupun sahabatnya maupun keluarganya, saudara, boleh menyertai dia masuk ke sana. Saudara, saya telah membaca beberapa kisah orang yang terpapar COVID-19, saudara. Sungguh sangat miris. Mereka berkata di dalam kesakitan dan penderitaan yang luar biasa, sekujur tubuh berkeringat, susah bernafas, seolah-olah paru-paru akan meledak. Mereka mengalami kesepian yang sangat. Dan juga ketakutan yang menteror jiwa mereka. Kenapa mereka mengalami kesepian, saudara? Karena mereka ada di satu ruang yang tidak kenal seorang pun di sana. Kenapa mereka mengalami ketakutan? Karena mereka masuk ke ruang itu disertai dengan tanda tanya yang besar sekali. Apakah mereka akan sembuh atau mereka akan meninggal dunia? Saudara-saudara, apa sih kebutuhan orang ketika berada dalam keadaan seperti itu? Gelarkah? Jabatankah? Uangkah? Harta kekayaankah? Mustahil, saudara, bukan? Tak pernah akan dipikirkan hal-hal seperti itu. Tapi ada satu kebutuhan terbesar dan mendesak yang mereka perlukan. Apa itu, saudara? Seseorang yang mau menemani mereka. Jelas orang itu harus mereka kenal. Apalagi yang menyayangi mereka. Ketika orang-orang seperti itu hadir dalam diri mereka pada saat itu, maka saya percaya
Mereka merasa begitu tenangnya. Bahkan kesepian dan ketakutan mereka hilang 50%-nya kali saudara. Saudara, orang itu tidak perlu berbuat apa-apa, tidak perlu berbicara banyak, tapi kehadiran orang itu cukup untuk menenangkan perasaan mereka. Saudara, sebetulnya itulah kebutuhan manusia. Butuh ditemani, butuh disertai oleh sahabat, oleh keluarga. Terlebih lagi pada saat orang itu mengalami pergumulan yang hebat, yang luar biasa menekan dan di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kita. Barangkali kita saat ini sedang mengalami persoalan yang mengguncangkan jiwa kita, yang membuat kita letih, lesu karena di luar kemampuan kita untuk menanganinya. Kita membutuhkan seseorang. Tapi andai kata ada seseorang yang mau menemani kita, pertanyaannya adalah berapa lama sih dia bisa menemani kita? Kemudian saudara, pertanyaan kedua, berapa banyak sih perhatian yang bisa dicurahkan untuk memperhatikan kita? Dan yang ketiga, kalau dia mempunyai maksud seperti itu, apakah dia mampu menolong kita? Saudara-saudara, kita mulai ragu, bukan? Pada saat kita ragu seperti itu, ada baiknya, saudara. Kenapa baiknya? Karena kita mulai harus mengalihkan perhatian kita, sandaran kita, dari orang-orang yang mau menyertai kita, kepada Allah yang menyertai kita. Saudara, Allah memperingatkan, janganlah bersandar pada manusia, tapi bersandarlah kepada Allah. Saudara, oleh karena itu saya tetap berharap ibadah Natal ini menjadi berkat bagi saudara, di mana Roh Kudusnya bekerja dan menarik perhatian saudara dari ketakutan saudara dan sandaran saudara pada manusia, beralih kepada Tuhan. Saudara, jangan lupa Allah yang kau sembah setiap saat, setiap hari, setiap minggu adalah Allah yang disebut Immanuel, Sang Juru Selamat yang disebut Allah menyertai kita. Dia bukan Allah yang jauh, yang tinggal di puncak kemuliaannya, yang tidak mau tahu urusan umatnya, kesedihan dan kesengsaraan umatnya. Tidak. Dia adalah Allah yang pernah turun menjadi manusia, yang menyertai manusia. Dia seperti manusia yang ada darah dan daging. Dia hidup bersama-sama dengan manusia, berbahasa manusia, dia punya perasaan, dia punya hasrat, dia pernah dihina, dia pernah dikhianati, dia pernah ditusuk, dia pernah mati seperti manusia biasa. Justru karena itu, saudara, dia bisa memaklumi perasaanmu dan perasaanku, ketakutanmu dan ketakutanku. Itulah yang disebut Allah yang menyertai, Allah Immanuel. Tapi bagaimana kita memahami Allah Immanuel itu artinya apa? Saudara, memang Alkitab cuma mengatakan demikian. Dia akan dinamakan oleh mereka Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Tapi apa sesungguhnya arti Immanuel itu? Alkitab tidak berbicara banyak, saudara. Hanya, saudara-saudara, ketika para penulis Alkitab hendak menjelaskan sesuatu dan dijelaskan begitu singkatnya, memang itu cara penulisan Alkitab, saudara. Alkitab tidak ditulis seperti kita mencari sesuatu keterangan atau istilah di Google. Ada panjang lebar, terperinci, diberikan oleh Google di sana. Tetapi Alkitab menulis begitu singkatnya. Hanya, saudara, kita tetap bisa mengetahui apa artinya yang dimaksud oleh Alkitab dengan melihat apa yang diperbuat oleh Sang Immanuel itu. Mari kita perhatikan apa yang diperbuat oleh Sang Immanuel. Yang pertama, saudara, dia membebaskan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, ditujukan kepada siapakah sebutan Immanuel itu? Ditujukan kepada anak yang sedang dikandung oleh Maria, yang harus dinamai oleh Yusuf Yesus, yang dalam bahasa Ibrani Jesua atau Yosua, yang artinya Yahweh menyelamatkan, saudara. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara-saudara, perhatikan, penyelamatan umat dari dosa atau pengampunan dosa itu merupakan hak prerogatif Allah sendiri. Dengan kata lain,
Anak itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia datang untuk membebaskan manusia atau menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Saudara-saudara, inilah yang artinya Immanuel. Dari perbuatan yang dia lakukan, kita tahu Immanuel itu artinya apa? Allah hadir untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Saudara, sejak manusia pertama Adam dan Hawa mengikuti bujukan setan dan keinginan daging mereka sampai mereka tega memberontak kepada Tuhan dan melanggar perintah Tuhan, jatuhlah manusia dalam dosa, saudara. Kekudusan Allah membuat Allah harus mengusir manusia dari Taman Eden. Sejak saat itu, saudara, hubungan yang begitu erat, yang sempurna, harmonis, penuh kasih dan damai dengan Allah terputus. Manusia dibuang keluar. Sejak saat itu, saudara, manusia hidup di dalam dosa. Dosa memikat dan menjerat mereka. Dosa menguasai mereka. Sehingga akibatnya, saudara, manusia hidup dalam penderitaan, tangisan, keserakahan, ketamakan, saudara. Manusia hidup dalam ketidakbenaran, keegoisan, saling bunuh-membunuh. Akhirnya penderitaan semata-mata menjadi bagian hidup manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang jauh lebih mengerikan adalah akhir hidup manusia setelah kematian itu mereka alami. Manusia harus diri di hadapan tata pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan seluruh dosa yang manusia perbuat. Dan hasilnya adalah seluruh manusia yang berbuat dosa dilempar Allah ke dapur api yang menyala-nyala. Tuhan Yesus berkata, di sanalah ratap tangis dan kertak gigi tak pernah berhenti. Neraka namanya, saudara. Oh saudara, ini adalah ancaman terbesar manusia. Sehebat apapun manusia hidup dalam dunia ini, seterkenal apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, apa artinya kalau pada akhirnya manusia akan dilempar ke dapur api yang menyala itu? Tidak ada harapan. Buat apa kesuksesan dalam dunia ini kalau berakhir di sana seperti itu? Mengerikan, bukan, saudara? Manusia harus berupaya meloloskan diri dari kematian yang mengerikan itu, kematian kekal. Manusia harus berusaha menghilangkan dosanya, menebus dosanya, hidup suci di hadapan Tuhan. Tapi mampu tidak? Tidak mampu, saudara. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu menyucikan dirinya dari perbuatan jahat, perbuatan dosa. Dengan kata lain, manusia memerlukan pertolongan dari atas yang bisa membawa mereka keluar dari sumur dosa yang melelapkan mereka. Saudara, saya mempunyai sebuah clips yang saya ambil dari YouTube. Saya ingin ini merupakan kiasan bagaimana manusia tenggelam dalam dosa, sehingga saudara bisa memahami keberadaan kita sebagai manusia yang kotor dan jijik di hadapan Tuhan. Mari kita saksikan. Saudara-saudara, anjing itu tidak akan pernah mampu keluar dari sumur yang menjebaknya. Terlalu tinggi dan terlalu dalam, saudara. Dia hanya bisa bertahan untuk berenang dan terus berenang. Ketika lelah, dia hanya bisa bertahan untuk memasukkan kakinya di satu celah batu. Setelah lelah, dia harus berenang kembali. Kita tahu pada akhirnya dia akan tenggelam dan mati. Saudara, itulah keadaan manusia.
tidak mungkin bisa menyucikan dirinya keluar dari jebakan sumur dosa yang begitu dalamnya. Harus ada pertolongan dari Tuhan. Saudara, di malam Natal yang pertama, Yesus Kristus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Dia disebut Immanuel, Allah yang menyertai. Karena saudara, dialah yang membebaskan manusia dari dosa mereka. Walaupun saudara, harga yang harus dibayar begitu mahalnya, yaitu jiwanya sendiri sebagai tumbal penebus salah. Dia mati tersalib agar dia dapat membebaskan engkau dan saya dari dosa. Dia tertikam agar kita dilepaskan. Dia mati agar kita dibebaskan dari hukuman Tuhan dan hidup kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, bila engkau percaya firman Tuhan ini, maka percayalah pada Kristus. Kalau engkau percaya dia adalah penebusmu yang datang menyertai engkau, yang memberikan nyawanya untuk menjadi tumbal penebus salah engkau, maka engkau akan dibebaskan dari hukuman Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan Yohanes 3 ayat 16b berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Orang apa yang tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal? Yang percaya. Saudara, tidak semua orang akan memperoleh hidup kekal. Hanya yang percaya. Just believe. Percaya apa, saudara? Percaya kepada Yesus, Immanuel yang menyertai engkau dan saya, yang mau naik ke kayu salib untukmu dan untukku. Saudara, di dalam kengerian maut, dia datang untuk memberikan tubuhnya agar engkau terbebas, agar aku terbebas dari maut yang kekal itu. Saudara, pernahkah engkau berpikir kenapa Tuhan berlama-lama dengan COVID-19? Kenapa orang-orang pintar tidak bisa menemukan vaksin dengan begitu cepatnya? Saudara, saya sendiri tidak tahu jawabnya. Tapi ada satu kemungkinan yang saya pikir, Tuhan sedang menunjukkan kemurahan hatinya, agar manusia yang sombong, yang melawan dia, yang hidup dalam dosa, berbalik kepada Tuhan. Tuhan ingin mengatakan engkau tidak mempunyai apa-apa untuk bebas dari dosa, kecuali datang kepada Tuhan dan menerima uluran tangan yang dari atas itu. Saudara, saya percaya Tuhan sedang menunggu sebagian orang untuk datang bertobat kepada dia. Mungkin orang itu adalah engkau di dalamnya. Saudara, sudah berapa lama engkau mengikuti kebaktian Natal? Atau saya ingin bertanya, sudah berapa kali dalam hidupmu engkau mengikuti ibadah Natal? Mungkin 5 kali, mungkin 15 kali, mungkin ada yang 50 kali. Tetapi saudara, yang terpenting, pernahkah engkau mengikuti ibadah Natal dengan kehancuran hati? Engkau tahu engkau merasa berdosa, engkau tahu dia datang untuk menjadi manusia menyertaimu, untuk membelamu, untuk menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, kita tidak tahu siapa yang akan terpapar COVID, siapa yang akan meninggal dunia. Tidak mencapai akhir tahun untuk memasuki tahun baru 2021. Tapi yang terpenting adalah, apakah engkau telah menerima hadiah terbesar Natal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudara, bagi saya Natal adalah pertukaran hadiah antara Tuhan dan kita. Tuhan memberikan putra tunggal yang dikasihinya. Kita memberikan dosa-dosa kita yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Saudara, Natal merupakan anugerah yang besar. Datang pada dia. Katakan, Tuhan, ampuni aku, kuduskan aku, sucikan aku, terima aku menjadi anakmu, aku milikmu Tuhan. Saudara, izinkan Tuhan untuk menyucikan engkau. Bertobatlah, inilah saatnya. Saudara, bagi kita yang pernah bertobat, jangan lesu. Jangan lagi kita mengabaikan hal-hal rohani. Jangan kita bersandar kepada manusia. Jangan kita takut, jangan kita gentar. Ada Allah yang menyertai engkau dan saya. Ada Allah yang menyertai engkau dan saya. Saudara, pahamilah apa arti Immanuel.
Dari apa, saudara? Dari apa yang dilakukan oleh Sang Immanuel itu. Yang kedua, Sang Immanuel itu datang menyertai kita untuk memberi kekuatan dalam pergumulan hidup kita di dunia ini. Saudara, Allah memahami bahwa kehidupan anak-anaknya di dalam dunia yang telah tercemar dosa ini tidak mudah. Berbagai persoalan datang pada orang-orang percaya. Ada godaan, ada ancaman, ada juga, saudara, kesulitan-kesulitan yang lain yang membuat hidup orang percaya di dunia ini benar-benar menjadi sukar. Sama seperti gandum yang tumbuh bersama ilalang, demikianlah orang-orang percaya tumbuh di tengah-tengah dunia yang tidak percaya. Allah tahu itu, saudara. Tapi yang selalu harus kita ingat bahwa kita hidup dalam dunia yang sulit ini tidak sendiri. Ada Allah yang Immanuel yang menyertai kita. Dia peduli pada kesulitanmu, dia peduli pada kesulitanku. Dia peduli pada kesulitan kita. Dia bisa merasakan apa yang engkau rasakan. Karena apa? Dia pernah menjadi manusia. Dia pernah hidup di dalam darah dan daging yang sama seperti kita hidup sekarang ini. Dia punya perasaan, dia bisa berpikir. Dia pernah mengerti apa artinya dihina, dicaci maki, ditangkap, diadili dengan pengadilan yang tidak adil. Dia mengerti semua itu. Kenapa, saudara? Karena dia pernah merasakannya. Oleh karena itu dia simpati dengan persoalan-persoalan kita yang menghadapi tekanan jiwa yang begitu beratnya. Kalau kita memperhatikan Injil dan membacanya dengan hati-hati, kita akan menyadari, saudara, bahwa dia bukan Allah yang cuek. Dia Allah yang peduli, dia Allah yang punya belas kasihan kepada orang-orang yang punya kesulitan dan kesusahan. Saudara-saudara, Injil menceritakan bagaimana Yesus digambarkan sebagai Allah yang menyertai kita, manusia. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang yang kesusahan dan kekurangan. Saudara, perhatikan, tidak ada orang sakit yang dibawa di hadapan dia yang dia tolak, saudara. Tidak ada. Tidak ada orang sakit yang memohon pertolongannya yang dia tidak sembuhkan, saudara. Tidak ada. Karena hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Saudara, pernah ada dua pengemis buta yang berteriak-teriak memanggil nama Yesus. Sampai orang-orang banyak di sekelilingnya menyuruh dua orang buta ini untuk berhenti berteriak. Tetapi Yesus justru memanggil mereka dan bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian ingin aku perbuat bagimu?" Saudara, Yesus ingin dua orang pengemis buta yang terbuang, yang tidak diperhatikan orang, yang menjadi bahan caci maki orang, mengungkapkan permohonannya. Dan saudara, mereka berkata, "Kami ingin mata kami disembuhkan, Tuanku." Saudara-saudara, coba lihat. Ketika mendengar permohonan itu, Alkitab berkata tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka dicelikkannya mata kedua orang buta itu. Saudara-saudara, itulah Allah yang Immanuel. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia mengabulkan permintaan orang yang memohon kepada dia. Saudara, ketika Yesus melihat orang banyak mengikuti dia dan mulai kelaparan, dia tidak berkata kepada muridnya, "Suruhlah orang banyak pulang, panitia tidak menyiapkan makanan." Tidak, saudara. Dia malah mengumpulkan muridnya. Dan dengan roti dan ikan yang ada di tangan mereka, dia mengadakan mukjizat untuk memberi makan mereka. Ribuan orang banyaknya. Saudara-saudara, Yesus punya perhatian. Ketika Yesus berada di sebuah pernikahan yang kehabisan anggur, dia tidak meninggalkan pesta itu dengan dua mempelai dan panitia yang sedang kebingungan. Tidak. Dia mengubah air menjadi anggur. Dia Allah yang peduli pada kebutuhan manusia, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para muridnya sedang khawatir akan masa depan mereka, apa yang mereka makan dan minum, Tuhan Yesus berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?"
Saudara-saudara, murid-murid diminta kembali percaya kepada Bapa yang memelihara mereka. Dia punya concern menguatkan para murid untuk tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemeliharaannya. Percayalah bahwa Bapa akan memenuhi kebutuhan kita. Saudara-saudara, tapi perhatikan bahwa Allah menyertai kita bukan berarti Allah berjanji akan membuat kita sukses, kaya raya, dan berlimpah-limpah harta kita. Tidak, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika para gembala yang mendengar suara malaikat dan mendengarkan berita bahwa Yesus lahir, mereka mencari Yesus di kandang dan bertemu dan menyembah Yesus yang bayi itu. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Apakah Alkitab berkata setelah itu para gembala kaya raya? Tidak, bukan? Saudara, perhatikan orang Majus yang telah bertemu dengan bayi Yesus, kemudian mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Setelah itu mereka pulang ke negara mereka. Apakah dikatakan setelah mereka pulang bertemu dengan bayi Yesus dan mempersembahkan persembahan-persembahan yang luar biasa, Allah membalasnya berlimpah-limpah. Akhirnya mereka menjadi pembisnis yang kaya raya? Tidak, bukan? Saudara, perhatikan apakah Alkitab pernah berkata kemudian Yusuf dan Maria yang telah bersedia melayani Tuhan menjadi ibu jasmaniah Yesus Kristus dan ayah daripada Yesus Kristus, mereka menjadi pembisnis-pembisnis yang luar biasa suksesnya? Tidak, saudara. Yusuf tetap tukang kayu, kehidupan keluarga itu sederhana. Saudara, Allah tidak berjanji untuk membuat kita sukses walaupun Dia menyertai kita, tapi Allah selalu berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah yang dialami Paulus. Sejak Paulus menjadi rasul Allah, hidupnya tidak bertambah sukses. Penderitaan demi penderitaan dialami. Tetapi Allah yang menyertai, menunjukkan kuasanya untuk memberi kekuatan kepada Paulus dalam menghadapi berbagai kesulitan. Karena itu dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, inilah janji Tuhan saat Dia menyertai kita. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kita menghadapi berbagai pencobaan, berbagai kesulitan, berbagai perkara. Saudara, saya mengenal sepasang pasutri, saudara, anak Tuhan yang giat melayani Tuhan. Walaupun mereka orang-orang sederhana, dua-dua bekerja sebagai karyawan sebuah pabrik. Saat pandemi melanda, saudara, dua-dua orang ini dirumahkan oleh perusahaan mereka masing-masing. Betapa kalut hidup mereka, karena mereka hanya mempunyai tabungan sedikit sekali. Cicilan motor harus tetap dibayar, bulan depan kontrak rumah habis, anak mereka sakit-sakitan. Oh saudara, dalam beberapa bulan ludeslah tabungan mereka. Mereka mencari kerja sana-sini, tidak ada yang menerima mereka. Mereka berdoa, mereka menangis pada Tuhan. Saudara-saudara, tapi mereka tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Dia Allah yang Immanuel, tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara, di tengah-tengah kesulitan pekerjaan dan kontrak rumah yang harus mereka bayar, istrinya mulai coba memasak makanan-makanan dan menjualnya. Menawarkan pada perusahaan-perusahaan rantangan dengan harga yang murah. Di luar dugaan, saudara, orang menyenangi masakannya, orang berlangganan kepada dia, dan mulai dari 2-3 orang menjadi 20-30 orang. Saudara-saudara, hal yang mengejutkan sekali, suaminya ikut membantu menjualnya. Lama-kelamaan, apa yang dijualnya itu semakin lama semakin besar dan keuntungannya semakin baik. Kaya rayakah mereka? Tidak, saudara. Tapi cukup. Mereka bahkan berkata, kami tidak pernah menduga tangan pimpinan Tuhan. Sekarang kami mempunyai penghasilan jauh lebih baik dibanding dulu sebelum pandemi. Dan yang lebih bahagia, Pak, kami bisa membagi kepada orang-orang yang kekurangan. Oh saudara, Allah memberi kekuatan. Segala perkara dapat kita tanggung bukan karena kekuatan kita, tetapi di dalam Dia yang memberi kepada kita kekuatan. Saudara-saudara, we are not alone.
We are not alone. Kita bukan anak yatim piatu yang tidak berbapa dan beribu hidup dalam dunia ini. Mungkin secara jasmani kita tidak punya saudara lagi. Kita tidak punya ayah lagi, kita tidak punya ibu. Tapi kita punya Allah yang menyertai kita, Sang Immanuel. Saudara-saudara, dialah sumber keselamatan kita. Dialah sumber pertolongan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Hayo bangkit kembali. Percaya kembali. Lihat Allah dan fokuskan kepada Dia. Dialah sumber pertolongan dan kekuatan kita. Natal ini sungguh sangat berarti di tengah-tengah orang yang ketakutan, di tengah-tengah orang yang lesu karena kesulitan ekonomi. Kita selalu berharap kepada Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak digoyahkan dengan berbagai persoalan. Walaupun persoalan itu semakin berat pada kita, tetapi biarlah Tuhan yang menyertai kita, yang menanggungnya. Bagian kita adalah beriman kepada Dia. Saudara-saudara, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, sungguh dipeliharalah orang yang menyandarkan pertolongannya kepada Tuhan. Selamat Natal dan teruslah beriman kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur kami diingatkan lagi bahwa kami mempunyai Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kami, yang telah membebaskan kami dari kuasa dosa. Allah yang menyertai kami, yang telah memberikan kami kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup di dunia ini. Ya Tuhan, kami ingin kembali untuk boleh menyembah Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami dan tak pernah menyia-nyiakan kami, karena kami ini adalah anak-Mu. Bapak, terpujilah Engkau. Pegang tangan kami untuk berjalan dan bersandar kepadamu setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari memberikan persembahan Natal kita. Abang, kakak, dan teman-teman dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama Riris Delima. Nomor rekening 233-2597-699. Jika abang, kakak, dan teman-teman ingin mendukung pembangunan kembali rumah Persekutuan Cipaku Permai 14, persembahan dapat ditransfer ke BCA atas nama Heri Santoso, _Jusuf Lewi, nomor rekening 34600255167, atau Bank Mandiri atas nama Diana _Meti Kusumastuti, nomor rekening 1320022615521. Jika abang, kakak, dan teman-teman ingin mendukung pelayanan operasional Perkantas Jawa Barat, persembahan dapat ditransfer ke BCA atas nama Yayasan Perkantas, nomor rekening 233-309-1313, atau Bank Mandiri atas nama Yayasan Perkantas, nomor rekening 132-000-333-3318. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan bahwa kita memiliki pengharapan yang sejati di dalam Kristus untuk menghadapi masa kini dan menantikan masa yang akan datang. Kiranya jaminan itu yang memampukan kita untuk tetap setia membagikan pesan pengharapan bagi bangsa, bagi dunia yang sedang hancur dan membutuhkan kasih Allah. Saya mengajak kita semua untuk menyalakan lilin yang sudah disiapkan, dan kita akan menyatakan komitmen serta menaikkan doa melalui pujian Bring Your Healing to the Nation. May we be a people of integrity, be who we say we are, and doing what we say. May we be a people of humility,
nations, dear Lord, change our lives and change our land. May we be a people mending broken lives, giving hope to broken world by the grace of God. May we be a people serving God and man, bringing love and dignity in Jesus' name. Bring your healing to the nation, through our lives and through our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and change our land. May we be a people of sincerity, unafraid and unashamed, speaking truth in love. May we be a people of fidelity, trusting God for miracle in Jesus' name. Bring your healing to the nation, through our lives and through our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and change our land. Change our lives and change our land. Change our lives and change our land. Selamat Natal kepada rekan-rekan siswa, mahasiswa, alumni, dan pengurus BPC, PHC, dan rekan-rekan staf Perkantas Jawa Barat. Dalam kesempatan Natal ini, mari kita menaikkan ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Natal mengingatkan kepada kami akan satu pengharapan bahwa di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah situasi yang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kami selesaikan dengan tangan manusia, ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang peduli, yang bukan hanya melihat dari kejauhan, tetapi Tuhan yang rela hadir di tengah-tengah pergumulan kami, untuk bahkan berada di tengah-tengah kami dan memberi diri sampai pada kematian-Mu di kayu salib. Dan kami bersyukur bahwa di dalam kepedulian-Mu itu ada kuasa yang dinyatakan, ada pengharapan akan perubahan, akan transformasi dunia ciptaan yang sudah jatuh ke dalam dosa ini dengan kehadiran, karya, dan kuasa penebusan Kristus dan kebangkitan Kristus. Kami berdoa supaya setiap kami yang sudah mengenal Tuhan diberikan satu keteguhan iman untuk terus berharap kepada kuasa Tuhan, untuk terus percaya bahwa di tengah situasi yang tidak mudah yang sedang kami hadapi karena pandemi yang berkepanjangan, Tuhan terus hadir. Kiranya Tuhan yang terus meneguhkan setiap kami sesuai dengan porsi peran kami masing-masing sebagai siswa, sebagai mahasiswa, supaya terus diberi ketekunan di dalam mengerjakan studi kami dan pelayanan-pelayanan kami, dan sebagai para pekerja yang Tuhan panggil di tengah
dunia kerja, Tuhan juga terus teguhkan kami untuk bisa terus berkarya, melayani melalui profesi kami secara inovatif dan terus melihat tangan Tuhan yang terus menuntun. Tuhan memberkati rekan-rekan staf yang melayani, boleh terus mengarahkan, menggembalakan, dan menjadi teladan yang baik di tengah situasi saat ini. Kami juga berdoa supaya lewat segala sesuatu yang kami lakukan, kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian yang hidup tentang pengharapan di dalam Tuhan Yesus, bahwa ada pengharapan yang melebihi kemampuan manusia untuk mengendalikan situasi. Ada pengharapan karena ada Tuhan yang peduli, Tuhan yang kiranya memberkati Indonesia dengan segala perjuangannya untuk mengatasi masalah kesehatan dan masalah ekonomi yang muncul karena pandemi COVID. Tuhan memberkati semua upaya pemerintah untuk merespon situasi ini. Tuhan memberkati rekan-rekan yang berada di garis depan, tenaga-tenaga medis. Tuhan memberkati semua upaya yang dilakukan, dan bukan hanya oleh pemerintah Indonesia, tapi oleh umat manusia di seluruh dunia dalam merespon kesulitan yang datang karena COVID ini. Kiranya masa-masa sulit ini sekaligus menjadi satu kesempatan untuk semua berpaling kepada Tuhan, dan biarlah Natal yang menjadi satu berita pengharapan itu boleh didengar oleh semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan seluruh doa syafaat kami. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Tidak terasa, kita sudah berada di bulan Desember 2020. Ketika kita melakukan kilas balik, melihat ke belakang selama tahun 2020, kita melihat ada begitu banyak hal yang terjadi dan yang mungkin kita alami. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, mengubah banyak hal di sekitar kita dan menghadirkan begitu banyak tantangan dan kesulitan. Sebagai siswa dan mahasiswa, kita mengalami perubahan yang besar terhadap keseharian kita. Harus mengalami studi kita secara online dengan segala keterbatasannya. Kita mungkin tidak dapat berinteraksi dengan orang-orang dekat kita secara bebas seperti biasanya. Ada banyak kegiatan yang biasa kita lakukan, sekarang tidak bisa kita lakukan. Kita tidak dapat menghadiri persekutuan, pelayanan atau kebaktian secara langsung. Kita mungkin merasa bosan, kesepian, beberapa mungkin mengalami stres, tekanan, baik secara emosional maupun secara spiritual. Sebagai alumni, kita juga mungkin mengalami berbagai kesulitan. Sebagian tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Sebagian mungkin kehilangan pekerjaan. Sebagian mengalami pengurangan jam kerja atau penghasilan. Sebagian lagi harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi yang mungkin tidak mengenakan atau memberikan tekanan-tekanan tertentu dalam kehidupan kita. Sebagai keluarga, kita menghadapi berbagai tantangan. Pandemi COVID-19 menguji kualitas relasi di dalam banyak keluarga. Sebagian mungkin melalui pandemi ini menjadi semakin dekat satu dengan yang lain, tapi sebagian yang lain mungkin mengalami tekanan-tekanan di dalam relasi mereka, pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya, bahkan mungkin mengalami ujian yang sangat berat di dalam relasi tersebut. Sebagian mungkin mengalami kedukaan, sebagian ada yang mengalami kehilangan anggota keluarga atau teman-teman yang mereka kasihi. Namun jika kita memperhatikan dengan baik pesan yang ada di dalam firman Tuhan tentang Natal, kita justru diingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia yang gelap dan tidak berpengharapan. Dia datang membawa kabar keselamatan. Dia datang memberikan pengharapan. Natal justru menjadi titik balik di dalam sejarah manusia. Dunia menjadi semakin baik karena Kristus telah hadir di dalam dunia ini. Terlepas dari berbagai pergumulan yang kita hadapi saat ini, mari kita menyiapkan hati kita, mari kita menyambut Natal, menyambut kehadiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan sebagai sumber segala pengharapan kita. Amin. Selamat Natal 2020 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kesan saya pada 2020 ini tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Pesan di tahun 2020 ini sih unexpectable, cukup menguji juga kesabaran kita.
tahun 2020 ini ini adalah tahun yang berat. 2020 itu complicated. 2020 itu memorable sih, karena semua hal dilakukan berbeda. Banyak tantangannya, banyak pergumulannya, mulai dari masalah kesehatan, perkuliahan, hingga pelayanan. Pada tahun-tahun sebelumnya saya dapat merasakan liburan dengan keluarga, saya dapat merasakan jalan-jalan dengan teman, dan juga saya dapat merasakan bagaimana deg-degan waktu pelajaran guru killer. Tahun 2020 itu bukanlah tahun yang mudah untuk dilewati. Karena tahun sebelumnya kita dapat melaksanakan semua kegiatan seperti sekolah, ibadah, bahkan Natal sekalipun secara tatap muka. Namun untuk tahun sekarang semua dilaksanakan secara online dan virtual. Dari belajar dari rumah, rapat dari rumah, bahkan ibadah pun juga dari rumah. Memang rasanya sangat jenuh dan membosankan. Karena saya harus menahan diri untuk berpergian jika itu tidak terlalu penting. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Tahun ini jauh lebih banyak belajar, jauh lebih banyak dituntut buat sabar, jauh lebih banyak untuk kayak tahu keadaan sekitar kita, kerabat kita, dan yang pasti tahun 2020 ini jadi banyak pelajaran juga yang aku dapat. Karena aku jadi lebih banyak punya waktu untuk diriku, untuk keluargaku, dan juga untuk Tuhan. Karena mungkin ini adalah cara Tuhan Yesus untuk mengingatkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan memberi luang waktu untuk bersama dengan keluarga. Saya percaya kalau saya berjalan bersama Tuhan, saya dapat melalui segala cobaan yang ada. Di balik itu semua tetap bersyukur. Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan untuk boleh melalui sepanjang tahun ini sampai saat ini. Selamat Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Saya Sally Francisca, saya dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Jakarta. Saya bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini, RSUD Taman Sari, dan RSA Santo Yusuf. Saya sudah berkeluarga dengan 1 orang anak. Ada beberapa hal sih yang berat buat kami, khususnya baik dalam hal keluarga maupun pergumulan menghadapi pasien. Ya, terutama pas di awal-awal, begitu pas isu tentang COVID-19 ini belum jelas penularannya, penanganannya, periksa yang masih susah banget, dan keterbatasan APD di mana-mana itu lumayan tuh stressful banget pas awal-awal gitu, khususnya buat saya dengan suami karena kami berdua harus tetap bekerja sebagai tenaga medis, punya anak 1, putusan mau terus pelayanan atau enggak, mau ninggalin anak apa enggak, mau dipisahin, dititipin atau enggak, itu lumayan memusingkan dan membebani. Jadi waktu itu dalam pergumulan kami, apakah kami mau terus melanjutkan pelayanan atau enggak, saya khususnya sebagai dokter obgyn waktu itu nggak wajib sih, banyak teman-teman yang memutuskan untuk nggak praktek sampai beberapa bulan, nggak operasi sampai beberapa bulan gitu. Tapi waktu itu saya bergumulnya adalah ibu hamil, bukan pasien yang bisa ditunda pemeriksaannya. Kekhawatiran mereka bertambah, terutama di masa pandemi ini gitu, gimana efeknya ke bayinya dan lain-lain. Dan persalinan juga bukan suatu proses yang bisa ditunda. Persalinan itu kan emergency, nggak bisa oh ya udah tunggu selesai pandemi baru kita tangani, kan nggak bisa. Jadi dalam pergumulan seperti itu saya diskusi sama suami, sama teman-teman, dan pergumulan saya dengan Tuhan, waktu itu yang saya dapat sih, pandemi ini adalah kesempatan buat kita sebagai tenaga medis Kristen untuk menunjukkan kasih Tuhan justru. Itu di saat orang-orang lain takut, orang-orang lain menghindar, itu disinilah kesempatan kami untuk menunjukkan kasih Kristus gitu. Dan dalam pergumulan itu akhirnya saya memutuskan untuk tetap praktek, tetap melakukan operasi seperti biasa. Pasien sempat banyak banget waktu itu. Kenapa? Karena banyak rumah sakit yang tutup. Dan waktu itu 4 bulan pertama pas PSBB lagi ketat-ketatnya di Jakarta, RSUD Taman Sari, RSUD kami adalah salah satunya rumah sakit yang masih buka pelayanan ibu dan anaknya serta operasi, nggak ada pembatasan sama sekali. Jadi pasien banyak banget gitu. Lelah ya. Terus untuk anak, waktu itu sih kami putuskan untuk tetap nggak kami pisah karena kami nggak tahu sampai kapan, dan anak kami 3 tahun masih butuh kedua orang tuanya. Itu nggak bagus juga dipisah terlalu lama. Jadi kami memutuskan untuk tidak memisahkan Kaira anak kami. Jadi tetap seperti biasa sih dengan menjaga protokol seketat mungkin. Buat saya penghiburannya adalah saat
di saat sedang sedih-sedihnya, sedang galau-galaunya tentang APD dan pemeriksaan yang terbatas, perhatian dari teman-teman sih, khususnya teman-teman Perkantas Jabar, saya mengucapkan terima kasih juga. Itu bagaimana teman-teman menanyakan kebutuhan, sekedar butuh APD, butuh masker, dan berusaha membantu mencari. Buat saya itu bukti penyertaan Tuhan buat kami tenaga medis, dan sekedar menanyakan mau dikirimin makanan apa gitu juga udah buat saya sweet banget gitu. Dan hal-hal kecil mungkin buat teman-teman kecil, tapi itu buat saya adalah peneguhan dari Tuhan yang menyatakan bahwa kamu lakukan aja bagianmu, melayani, tetap bekerja seperti biasa, kebutuhan dan keselamatan kamu dan keluargamu adalah bagianku gitu. Buat saya itu seperti pernyataan Tuhan seperti itu sih. Kalau sekarang beda lagi pergumulannya adalah banyaknya pasien yang susah dirujuk di masa pandemi ini, apalagi hamil itu lebih susah lagi karena kami harus memikirkan bayi dan ibunya. Itu ada stres tersendiri terus terang gitu. Melihat bagaimana pasien nggak bisa ditangani secara optimal karena keterbatasan ruangan, nggak semua rumah sakit bisa menangani COVID itu. Jadi karena keterbatasan fasilitas, susahnya merujuk, kadang-kadang kami harus merelakan bayinya mati di dalam perut gitu, juga berat banget gitu. Jadi ya begitu kira-kira pergumulannya sih sebagai tenaga medis. Tapi ya kasih Tuhan sama kami sih sampai saat ini, karena saya rasa masih nggak habis-habisnya. Ya sekarang bersyukur banget sih udah ada swab berkala, terus pemeriksaan udah mulai mudah, dan sejauh ini swab kami masih negatif gitu. Itu juga ya penyertaan Tuhan gitu, dan mohon doanya sampai masa pandemi ini selesai. Kami berharap kami masih tetap sehat dan bisa melalui pandemi ini dengan baik tanpa kehilangan kasih Tuhan. Tetap sih ini nggak jelas sampai kapan, vaksin mau ada kapan juga kita nggak tahu, dan vaksin pun belum tentu semua orang bisa dapat. Dan konon katanya dari seminar terakhir, kalaupun sudah ada vaksin, kemungkinan new normal tetap berlaku gitu, karena efektivitas vaksin yang diperkirakan masih cuma 70% gitu. Jadi tetap yang utama adalah 3M itu, menghindari kerumunan. 1, kalau nggak penting-penting banget please nggak usah berkerumun, jauhi, karena itu bentuk bukan cuma kita takut ketularan, tapi kita juga melindungi orang-orang di sekitar kita, menurut saya gitu. 2, cuci tangan itu penting banget. Dan 3, masker, gunakan masker dengan benar, dengan proper. Masker sekarang udah nggak terlalu mahal, jadi saya rasa kita bisa menjaga melalui seperti itu. Kalau nggak ada mendesak, online aja. Saya tahu kita semua stres dan butuh keluar, tapi saya rasa itu sih. Dan teman-teman tetap bantu untuk memotivasi, mengkampanyekan 3M itu untuk mencegah penularan. Cuman itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menekan pandemi yang ada saat ini. Itu. Terima kasih. Kepada teman-teman Perkantas Jawa Barat, Shalom. Shalom. Shalom semua. Kepada keluarga besar Perkantas Jabar, kepada para teman-teman pelayanan di BPC, PHC maupun staf siswa dan mahasiswa, dan juga alumni senior yang saya hormati, alumni junior yang saya kasihi, dan juga teman-teman mahasiswa yang pinter, yang cakep, ganteng, imut, yang menarik, baik yang terlibat di PMK Jatinangor, PMK Open House, PMK Unpar, dan juga PMK yang lain. Saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada Perkantas Jawa Barat. Mengucapkan kepada kita semua selamat Natal. Selamat Natal tahun 2020. Selamat merayakan Natal 2020. Mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2021. Mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Saat ini memang tantangan begitu besar karena COVID begitu nyata menghadapi pelayanan kita, tetapi kita harus tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan, dan saya percaya Tuhan begitu baik dan memiliki rencana yang indah buat pelayanan kita. Oleh karena itu mari kita semangat, setia, dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita menjadi pembawa cinta kasih, damai, dan terang bagi dunia. Kiranya Tuhan semakin memberkati untuk jadi berkat
bagi lebih banyak orang. Kiranya kekuatan Tuhan Yesus yang terus hidup di dalam kita membuat kita mantap untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Dan juga selamat tahun baru, selamat berlibur untuk kita semua. Biarlah dalam segala sesuatu kita menikmati penyertaan Tuhan. Dan saya ucapkan selamat Natal 2020, Tuhan berkati dan tetap semangat. Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, God bless you all. Selamat Natal. Semoga kita senantiasa dipenuhi dengan kehangatan dan sukacita Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Staf Perkantas Jabar mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Amin. Salam. Ribu tahun yang lalu seorang putra telah lahir dan diberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kelahirannya membawa pengharapan, rasa aman, kasih, dan segala sesuatu yang manusia butuhkan. Kiranya pengharapan dan kepercayaan kita senantiasa tertuju kepada Dia yang senantiasa menyertai. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.